Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kemarin saya janji listrik AC terakhir ya, tapi ini ternyata ada tambahan satu lagi terkait dengan transformator. Saya lupa belum sampaikan ya. Saya sampaikan sedikit saja di sini. Oke, transformator. Kenapa kok transmisi listrik menggunakan AC dibanding DC ya? Karena umumnya kelebihan utamanya adalah tegangan AC ini dapat kita naikkan atau dapat kita turunkan dengan relatif mudah ya, dengan prinsip induktansi. Kita masih ingat induktansi ya, kumparan primer ya, di sini kumparan primer kita supply dengan listrik ya, dia akan menghasilkan medan magnet yang akan ditangkap oleh kumparan sekunder. Nah, kumparan medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu ditangkap oleh kumparan sekunder ini menghasilkan tegangan listrik di kumparan kedua ya. Nah, besarnya berapa? Besarnya kalau saya supply di sini 5 volt, yang dihasilkan di sini berapa? Tergantung rasio dari N1 terhadap N2. Jumlah uliran N1 ke N2. Kalau ini di sini 2, ini menjadi 4, maka di sini 10 volt. Ini tegangan bisa dinaikkan. Kok bisa, Pak? Bukannya energi itu sama? Ya, energi tetap sama, energi konservatif ya. Energi itu kan I kalikan V kalikan T ya. Betul nggak? V sama dengan energi. Ya. Berarti di sini juga misalnya voltasenya naik tetapi arusnya pasti akan turun secara misalnya di sini 2 ampere, maka di sini dia akan arusnya menjadi 1 ampere ya, dengan kondisi ideal, dalam kondisi ideal. Tapi tidak ideal nanti kita akan lihat ya. Dengan AC intinya dapat dinaikkan atau diturunkan dengan mudah. Prinsip induktansi ya. Nah, setelah transformator ini terdiri dari dua kumparan primer dan kumparan sekunder. Ini yang primer, ini yang sekunder ya, dengan inti besi. Nah, perubahan arus AC terhadap waktu pada kumparan primer ini kita ubah tadi menjadi medan magnet ya, yang ditangkap sebagai GGL induksi pada kumparan sekunder ya. Ini apa? Oh, ini salah, ini kelebihan satu untuk resonansi ya. Ini tidak kita pakai. Oke. Nah, lambang dari komponen elektronika transformator ini seperti ini. Dua kumparan yang dipisahkan oleh tidak. Nah, induksi pada masing-masing kumparan E1 minus N1 D flux 1 per dt. E2 minus N2 D flux 2 per dt ya. Karena E1 dan E2 ini berfluktuasi dengan frekuensi AC yang sama ya. Karena omeganya kan ditangkap dengan menjadi yang sama ya. Maka kita dapat berlaku E1 dibagi E2 apa? Minus N1 d omega 1 per dt dibagi minus N2 d omega 2 per dt ya. Omega 1 dan omega 2 ini memiliki kecepatan yang sama, flux yang sama, maka bisa kita coret. Maka dia menjadi E1 per E2 sama dengan N1 per N2. Atau kalau kita asumsikan bahwa tidak ada resistansi pada induktor, maka bisa menjadi V1 per V2 sama dengan N1 per N2 ya. Ini sangat convenient sekali. Kenapa? Kita bisa menaikkan atau menurunkan tegangan simply hanya dengan mengubah jumlah lilitan ya. Kalau saya mau menaikkan dari 1 volt menjadi 100 volt, ya bisa. Yang kumparan primer Anda beri 1 lilitan, yang kumparan sekunder menjadi diberi 100 lilitan ya. Nah, maka jika kumparan sekunder dihubungkan dengan resistor R atau load atau beban, maka terjadi transfer daya ya, dari kumparan primer menuju kumparan sekunder ya. Nah, ini kan untuk kondisi ideal tuh ya, bahwa kumparan tidak memiliki resistansi. Sejatinya kan setiap benda memiliki resistan ya. Ada kayak gesek pergerakan elektron di sana yang dia lama-lama jadi panas. Maka untuk kondisi real kita biasanya transfer daya tadi tidak 100% efisien. Sehingga kita bisa tuliskan daya yang disuplai dari kumparan primer menjadi daya di kumparan sekunder, tetapi tidak 100%, hanya sebagian saja ya. Hanya N%, hanya eta ya. Faktor persen saja. Dimana eta ini nilainya antara 0 sampai
satu, ya. Mungkin bisa 50%, mungkin bisa 70%, mungkin hanya 80%, mungkin hanya 10%, dan sebagainya. Ya. Nah, karena P itu adalah V kalikan I, maka kita bisa tulis, ini RMS ya. Kalau kita berbicara AC, ini berarti selalu RMS. Ya. VRMS, IRMS, VRMS, IRMS. Ya. Eta kalikan V1 I1 sama dengan V2 I2. Nah, ini contohnya dalam pembangkitan listrik. Ya. Kita perlu untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Contoh stasiun pembangkit listrik, dia yang paling dekat dengan kita ada di Cilacap, Adipala, PLTU Adipala. Kayaknya kita pernah kunjungan industri ke sana ya. Nah, tanya kakak-kakak kelas sudah pernah kita lihat ya. Bisa dia menghasilkan listrik 6000 megawatt ya, dihasilkan GGL induksinya ternyata 24.000 volt ya. Di pembangkit 24.000 volt ya. Nah, kemudian dia biasa dinaikkan. Ini ada trafos gardu induk ya. Step up untuk menaikkan tegangan ya. Untuk ditransmisikan. Oke, jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi ya, sutet. Nah, ini biasanya voltasenya mencapai 500.000 volt ya. Tinggi sekali ya, 0,5 juta volt. Nah, ketika sampai masuk ke Yogyakarta, ini masuk ke gardu induk step down misalnya ya. Ini dari 500.000 diturunkan tegangannya, kemudian mulai disalurkan ke beberapa saluran, ada yang ke arah sini, mungkin ke arah Wates, mungkin ke arah Kulon Progo, mungkin ke arah Wonosari, mungkin ke arah Sleman, ke arah Bantul, ya, ada dibagi menjadi beberapa rangkaian. Ya. Kita sebut jaringan ini sebagai jaringan subtransmisi. Ya. Biasanya kira-kira 69 kilovolt, ya. 69.000 volt. Jalur-jalur yang besar di bawah sutet. Ya. Kemudian masuk ke gardu distribusi. Diturunkan lagi dari 69 kilovolt, turunkan. Ini contohnya yang ada di Wirobrajan itu kalau paling dekat dengan UAD ya. Gardu induk PLN turun dari 69 menjadi 20 kilovolt. Ini menjadi jalur distribusi primer ya. Yang Anda lihat di pinggir-pinggir jalan. Itu jalur distribusi primer. Kira-kira tegangannya 20.000 volt ya. Dan juga yang masuk ke kampung. Nah, ini menjadi jalur distribusi sekunder 12.000 volt ya. Sebelum akhirnya masuk ke rumah-rumah. Tegangan rumah kita berapa? 220 volt ya. Maka di sini juga ada step down ini. Nah, trafo step down-nya apa? Kecil ini, bisa ditaruh di tiangnya. Anda lihat di sekitar rumah Anda ya. Nah, yang tiang ada trafonya itu step down untuk menurunkan dari 12.000 menjadi 220 volt ya. Nah, ini menjadi soket yang tersedia colokan listrik di rumah-rumah kita 220 volt ya. Kan tetapi kebanyakan peralatan elektronik kita memerlukan jauh lebih rendah dari 220 volt ya. Charger laptop misalnya dia paling memerlukan 24 volt ya. Atau baterai 5 volt paling ya. TV mungkin 24 atau 12 ya. Maka biasanya kita perlu step down lagi ya. Ini selain mengubah dari AC menjadi DC juga men-step down dari 220 menjadi 24 atau 5 atau 10 ya. Nah, ini profil terkait jaringan listrik di Indonesia ya. Nah, kemampuan menaikkan atau menurunkan tegangan listrik ini digunakan untuk transmisi listrik jarak jauh ya, step down. Jadi dengan naikkan tadi 24.000 ya menjadi 500.000, arus listrik dapat diturunkan sehingga energi yang terbuang di jalur transmisi tadi, kalau arusnya mengalir kan I kuadrat R-nya kecil ya, dapat diminimalisir ya. Nah, nilai I yang kecil juga memungkinkan untuk menggunakan kabel yang kecil. Kalau I besar memakai kabel kecil, kabelnya akan terbakar lama-lama ya. Biasanya I besar, kabelnya harus lebih besar juga ya. Maka kalau transmisi kabelnya kecil, kan kita irit tuh ya, irit material dan juga irit struktur. Kalau kabelnya kecil kan tidak berat, tidak perlu struktur tiang yang sangat kuat ya, yang penyangganya tidak. Nah, untuk
Selanjutnya kita ke latihan soal. Ya. Misalnya PLTU Adipala di Cilacap menghasilkan 60 MW listrik untuk didistribusikan sebagai support jalur transmisi selatan Pulau Jawa sepanjang 200 km. Jika hambatan total kabel transmisi sejauh 250 km ini adalah 0,4 ohm, Anda disuruh memperkirakan besarnya daya yang hilang sepanjang kabel transmisi jika ditransmisikan pada tegangan rendah 20 kilo atau pada tegangan tinggi 500 kilo. Maka jika daya listrik ditransmisikan pada tegangan 20 kilo, arus yang akan mengalir di jaringan bagi berapa? Ya tinggal dibagi saja I RMS sama dengan P dibagi V RMS. 60 mega dibagi 20 kilo, ketemunya 3000 ampere. Arus 3000 ampere ini kira-kira perlu kabel sebesar apa? Untuk arus 10 ampere saja kita pakai kabel 2 mm itu meledak ujungnya untuk menghubungkan aki. Kira-kira kalau 3000 ampere kabelnya segede apa, saya tidak bisa membayangkan. Dan juga ini daya yang hilang berapa kalau arus yang mengalirnya 3000 ampere? I kuadrat R. 3000 kuadrat kalikan 0,4. 3600 kilowatt sendiri hilang di jalan. Sumbernya aja 60 mega sudah akan hilang 0,36. Hilang 3,6 ya. Kira-kira 5% akan habis di jalan sebagai panas. Kan tapi kalau listrik ditransmisikan pada tegangan 500 kV, arusnya berapa? Ya, kita hitung P IRMS, P dibagi VRMS. 60 mega dibagi 500 kilo, ketemu 120 ampere. Dengan 120 ampere ini kalau saya pakai kabel diameter 1 cm atau 1,5 sudah cukup. Maka Anda lihat kabel-kabel di sutet itu kan kecil, paling diameternya 1 atau 2 dan daya yang hilang berapa? I kuadrat R, 120 ampere kuadrat kalikan 0,4. Nah, ini hanya 5,76 kW atau kira-kira berapa nih? 0,001% yang hilang. Nah, itu yang kenapa sampai sejauh ini masih digunakan transmisi jarak jauh dengan AC dan dengan tegangan tinggi. Meskipun terakhir-terakhir ini muncul lagi dengan high VDC, high voltage DC. Sekarang teknologinya sudah bisa. Jadi kalau dulu kan memang DC itu susah dinaikkan atau diturunkan. Harus perlu generator Van de Graaff atau voltage divider. Nah, sekarang sudah ada teknologi yang terbaru HVDC namanya, high voltage DC. Ini sudah diimplementasikan untuk beberapa negara di Eropa sana. Dan semakin populer dengan penggunaan renewable energy yang memang dia menghasilkannya DC, tidak AC Solar cell misalnya, dia menghasilkan listrik DC. Tapi bukan di bahasan kita saat ini. Nanti akan kita bahas di fisika mutakhir atau di fisika material atau yang lebih tinggi lagi. Oke, dengan ini kita selesaikan bahasan tentang listrik AC. Mudah-mudahan bisa dipahami semua. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.